Ih. Nah, karena Dokter Boyke di sini, Iya. udah pasti dong pembahasannya apa, sudah tahu dong. Sudah tahu dong arahnya kemana, ya kan? Sebagai orang yang pernah menikah, pernah ya? Pernah, bukan masih. Sebagai orang yang pernah menikah, mungkin pengalaman saya jauh lebih banyak daripada adik-adik saya ini yang culun-culun ini. Yang lain belum menikah. Belum, Aja, belum. ya. Masih kecil malah umurnya. Masih kecil-kecil. 25 dong. Masih 25 gitu. Ada yang masih 19, ini nih 19. Jadi masih mungkin banyak banget pertanyaan di kepala mereka Ya, yang silahkan. iya kan? Iya kan? Mungkin dimulai dari Yuka. Yuka mau nanya Nih apa? Yuka mau nanya apa nih? Tadi katanya lu ada pertanyaan. Kalau dari saya mungkin kayak kan pornografi. Kalau saya tentang pornografi Oke. sih. Hah? Tentang Oke. pornografi kan katanya tuh benar-benar mengganggu sel otak ya katanya ya. Iya. Efek jangka panjangnya sama cara menanggulanginya sih kurang lebih. Iya. Apalagi buat anak-anak muda gitu kan. Oke. Tapi emang beneran berefek otak. Berefek. Jadi gini ya, yang namanya pornografi itu kenapa sih kok kalau kita nonton pornografi dilarang-larang orang mata-mata kita, otak-otak kita. Jadi kalau kita mulai suka sekali dengan pornografi itu namanya I love it. kecanduan. Hmm. Kayaknya nggak bisa lepas ya sama yang namanya pornografi itu. I love it. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi itu ketika kita nonton pornografi itu keluarlah hormon, hormon yang menyenangkan. Dopamin. Iya, dopamin, oksitosin, ya itu dia keluar tuh hormon cinta itu. Oke. Nah, karena dia keluar tuh diguyur kan si otak ini, sehingga kita tuh makin kecanduan lagi gitu. Jadi setelah dia keluar dan merasa nyaman, kita pengen lagi nonton dong, karena dia membuat kita berasa enak. Nah, akhirnya kalau kita tanpa pornografi, kita tuh gelisah, Ngerasa cemas, ya karena ada yang kurang, karena hormon itu tidak ada lagi di tubuh kita. Nah, akibatnya apa? Nonton lagi pornografi dan akhirnya karena terlalu dibanjiri oleh hormon-hormon yang namanya dopamin, oksitosin, antara otak kiri dan otak kanan, ya, antara logika dan juga seni itu akhirnya jembatannya yang namanya lobus frontalis terganggu. Lobus frontalis. Ya. Nah, setelah dia terganggu, apa yang terjadi? Kalau dia terganggu, maka kita tidak bisa memberikan keputusan-keputusan yang hebat. Kemudian juga kita tidak bisa menentukan hidup masa depan kita itu seperti apa. Ya. Ketiga, kita tidak bisa menjadi lebih bijaksana. Nah, udah kecanduan pornografi, tapi yang lebih ngerikan lagi, kecanduan pornografi itu kan kita ereksi. Kalau yang laki-laki, kemudian kita melakukan onani atau masturbasi. Iya. Nah, akhirnya kita pengen melakukan itu terus-menerus onani. Sementara tubuh kita itu kan juga produksi sperma itu kan 3 hari sekali. Tapi karena kita kepengen, jadi akhirnya tiap hari untuk melakukan onani. Nah, masalahnya adalah selain dia lebih menjadi tadi kurang bisa memberikan keputusan-keputusan, tapi yang kita takutkan itu satu hal. Ketika dia menikah, dia lebih menyukai nonton video porno atau melihat hal-hal porno ketimbang berhubungan seks sama istrinya. Ekstrimnya kayak gitu ya. Ya. Emang kalau misalnya itu lebih enak atau apa? Karena udah terbiasa. Bukan, karena udah kebiasaan. Gak apa-apa, polos, gak apa-apa, bagus. Gak apa-apa. Polos itu bagus. Artinya gini ya, ketika dia itu melakukan onani, kenapa lebih mudah buat cowok? Karena dia tidak ada yang harus dipuaskan. Kalau kita melakukan hubungan seks kan si perempuan juga mesti puas dong, mesti dapat dong. Nah, kalau dia onani itu cuma untuk dirinya dia sendiri. Nah, karena dia udah kebiasaan enak dan onani begitu, secantik apapun istrinya, dia inginnya memuaskan diri sendiri saja. Nah, nanti yang terjadi adalah yang sering ke klinik Pak Sutri adalah orang-orang yang bagaimana melepaskan kecanduan itu. Istrinya mulai protes. Kenapa kok saya tidak disentuh dok? Apa dia punya
wanita idaman lain, Dan itu banyak atau terjadi, Dok. dia ternyata setelah kita coba telusuri ternyata dia kebiasaan atau kecanduan onani. Dan itu banyak terjadi, Dok. Banyak terjadi. Buset, baru tahu. Tapi kalau di atas 31 sampai 40 tuh seminggu 2-3 kali. Oh. Kemudian di atas lagi nanti di atas 41-50 seminggu 1 sampai 2 kali. 60 biasanya seminggu sekali. 2 kali, kalau dia sampai 2 kali juga nggak apa-apa. Oke. Kalau teman saya ada yang sehari 2 kali normal nggak sih? Di atas 30 sehari 2 kali. Kalau memang dua-duanya stamina-nya bagus, nggak masalah. Pengantin baru, kalau orang baru nikah umur berapapun kadang-kadang sehari sampai 3 kali kayak minum obat kan. Iya. Tapi Dok, kalau misalnya I see. Nanya nggak jawab, lu kan mau nikah tahun depan. ya mau nikah, Tanya nggak? Nggak. Kalau teman saya ada yang ketertarikannya itu sampai yang temen saya mulu, temen saya ketertarikan seksual mulu. tuh jauh di bawah umur dia gitu loh, bisa sampai 12 sampai 15. Gila lu. Gua ngomongin loh. Iya, cuma 12 sampai 15 apa kali sehari? Enggak, umurnya jauh gapnya. Misalnya nih teman saya misalnya umur 37, dan ketertarikannya ke 23, 22 gitu. Wajar Itu nggak suatu sih? hal yang wajar Wajar pada ya? yang muda-muda itu dia tertarik. Wajar banget. ya? Tapi ingat, kalau dia ketertarikannya pada anak-anak di bawah umur 13 tahun, 12 tahun, itu disebut dengan pedofilia. Oke, tapi kalau misalnya dia gapnya 12 tahun nggak apa-apa. Nggak apa-apa, asal dia udah puber, Oke. asal dia udah mens. Oke, Gitu. baik. Gila. Aku penasaran. Iya. Kalau misalnya ini Dok, penyakit menular seksual kan pasti viewer ini juga banyak kan yang mungkin mereka juga nggak ngerti tentang penyakit menular seksual itu seperti apa dan tipe-tipenya tuh kayak gimana. Penyakit menular seksual itu banyak ya. Ya, Apalagi kemarin aja di Bandung dikatakan ada 414 mahasiswa terkena HIV/AIDS. Itu salah satu penyakit menular seksual. Ya. Sampai kena HIV, dan orang yang sudah kena HIV/AIDS pasti game 10 tahun kemudian, pasti mati dengan cara yang menyedihkan. HIV/AIDS itu kalau diobati pun tetap dia akan mati, hanya mungkin matinya tidak semengerikan kalau dia sama sekali tidak diobati. Karena gejala-gejalanya HIV itu human immunodeficiency virus, virusnya sendiri tidak mengakibatkan kematian, tetapi gara-gara daya tahan tubuhnya turun, dia akhirnya mengakibatkan kematian. TBC timbul, tipes, sekaligus tuh obat penyakit itu TBC, tipes, diare, kemudian semua akhirnya kehabisan cairan, meninggal. Nah, penyakit menular seksual itu ditularkan melalui hubungan seks. Udah pasti menular seksual, ya, pada orang yang membawa kuman. Ya, si kuman itu ditularkan kepada si laki-laki atau perempuan tersebut. Nah, kita bagi itu menjadi, ada yang namanya berasal dari virus, ya, termasuk HIV, herpes 1, herpes 2, ya. Ada yang disebabkan oleh karena jamur, ya, misalnya jamur Flor albus, ya, yang mengakibatkan keputihan, ya. Mycoplasma itu juga jamur. Kemudian ada yang disebabkan oleh bakteri. Apa saja bakteri? Gonore, kencing nanah, atau sifilis, Treponema pallidum, ini jenis kumannya. Itu beda-beda, ya. Beda-beda dalam bentuk besarnya. Paling besar bakteri, di antara bakteri dengan virus, paling kecil virus, ada di antaranya disebut dengan chlamydia. Dia mirip GO. Chlamydia. Nah, si chlamydia ini yang paling kita takutkan adalah kalau terinfeksi, wanitanya menjadi mandul atau prianya juga bisa menjadi mandul. Oke. Sekarang gue mau lebih sensitif lagi, Dok. Izin nanya. Buat cowok-cowok mikropenis, itu gimana caranya mereka membahagiakan istrinya? I'm not. I'm good. Jadi Kan banyak. orang dengan mikropenis pertama kita harus lihat dulu, ya, kenapa dia sampai jadi mikropenis. Itu dari kecil. Biasanya dari kecil Dari karena kecil, kan? gemuk, Oke. gendut. Jadi ketika seseorang itu gemuk, ya,
seseorang itu gemuk, maka yang diproduksi oleh lemak-lemak tubuhnya adalah hormon kebalikannya. Kalau dia laki-laki, hormon perempuan yang disebut dengan aromatisasi lemak, ya, yang akhirnya menjadi estrogen. Estrogen itu akan menekan testosteron, hormon pada laki-laki. Si testosteron itu karena tidak berkembang secara baik, akhirnya dia cuma sedikit. Akibatnya perkembangan penis yang dipicu oleh testosteron menjadi tidak sempurna. Terjadilah dia yang namanya Mikropenis. mikropenis. Sekecil apa? Jual mi? Kecil aja, bukan tidak normal. Nggak normal. Kalau normal Iya, di- Indonesia kayak gitu. Asia kali ya? Asia itu sekitar 11 cm. Kalau Kalau Nah, dia ereksi 11 sampai Iya. 12 sampai 14 cm. Nah, 11 pasti kita anggap masih normal, masih bisa. 11. kalau Betul. mikropenis Kalau mikropenis di bawah itu pada saat ereksi. Cuman 8, cuman 7. Bahkan ada yang cuman 5. Dari kecil gue kurus. Oh iya. Ultimate. Udah, gue dulu. Oh, lu dulu. Ada tekniknya ya dok kalau mau anak kembar gitu? Iya lagi. Gue penasaran. Iya lagi. Oh iya. Anak kembar harus ada keturunan kembar. Harus ada. Harus. Genetik. Dan dia itu pun kalau udah genetik hanya kemungkinannya 20%. 20%. Tapi kalau misalkan ada 30%. paman saya punya anak kembar gitu, berarti saya ada chance gitu. Ada chance. Cuma yang paling bagus tuh kalau kalau orang tua kembar anak ke anak. Kalau ke paman itu berkurang dari 20% menjadi 5%, 6% saja. Bukan keluarin 2 kali gitu, Dok. Iya kan? Enggak. Tuk gitu. Enggak. Enggak ya? Enggak ya? Enggak bisa ya? Dia harus ada kembar. Jadi ketika ada kembar itu ada yang dua telur, artinya si perempuannya itu mengeluarkan 2 telur kemudian dibuahi, anaknya bisa laki dan perempuan. Tapi ada yang kembar 1 telur, artinya setelah dibuahi si telur itu membelah. Masing-masing berkembang lagi sendiri jadi janin, ini juga jadi janin. Itu yang disebut dengan kembar identik. Yang bersama ya. Ya. Kayak gue sama Cristiano Ronaldo. Oh iya. Siap. Kayak gue. Dan masih banyak. Wow. Oh, lu mau nanya lu. Kameramen mau nanya ya. Bisa ya di sini live sih, emang live streaming sih. Boleh. Boleh aku minum ya? Ini aja. Manis banget. Enggak, jangan manis Iya, banget. terlalu manis sih. Soal gancet tuh, Hmm. itu tuh kenapa bisa terjadi dan bener gak sih itu bisa menyebabkan kematian dan ada gak sih cara menanganinya biar gak gancet gitu? Soalnya kan itu kayak random banget. Atau mungkin kenapa bisa gancet kali ya? Lebih ke tegang sih itu. Lagi bahas gancet, guys. Dia nanya gancet. Saya pernah diajakin main film, salah satu judulnya itu gancet, saya nggak mau. Karena itu bohong, Hah? Mit ya. itu hoax. What do you mean? Hoax? Orang itu kalau sudah berhubungan seks, dijepit, ya, si Kegel. wanitanya itu kemudian sudah rileks memasuki masa resolusi, maka jepitannya itu akan kendor sendiri. Demikian juga penis, ketika dia gancet begitu, oke, kejepit, tapi ketika dia sudah ejakulasi, dia itu akan mengecil sendiri, jadi akan bisa lepas sendiri. Jadi gancet itu adalah mitos. What? Mitos. Dia bilang kalau hubungan seks di kuburan itu biasanya gancet, enggak ada di kuburan. Dulu kan pernah saya diundang kan beberapa film ya yang berkaitan dengan seks, sering saya jadi konsultannya atau apa. Nah dia waktu itu konsultannya mengenai masalah gancet itu. Jadi ceritanya tuh hubungan seks di kuburan sampai akhirnya kepergok sama orang-orang rame-rame, dibawa ditutupin, dibawa ke IGD, kayak bohong, nggak ada. Closing set. Tentang seks apa kayak gitu tuh? Closingnya. Iya. Nah, buat sahabat-sahabat yang nonton di sini ya, ini kan acara streaming terus. Pertama, ya untuk kita supaya kita mendapatkan keturunan yang baik, kemudian juga kita bisa menghasilkan generasi yang berkualitas. Say no to free sex, say no to drugs. Ya. Karena dua hal itulah yang menghancurkan generasi-generasi muda kita. Ya. Dan yang terpenting juga adalah jangan takut untuk mendapatkan edukasi seks. Dan jangan malu. Karena dengan kamu teredukasi,
kamu tercerahkan, maka kamu akan selamat menjalani kehidupan di dunia ini. Artinya apa? Artinya kamu bisa menjalani kehidupan yang jauh lebih sehat. Ingat, pola hidup sehat, pola makan, pola olahraga, pola tidur, dan manajemen stres. Hindarkan kebiasaan buruk, merokok, minuman keras, begadang. Itu hal-hal yang bisa membuat kualitas organ reproduksimu tetap sehat. Ya. Dan bisa menghasilkan juga nanti generasi atau janin yang sehat juga. Itu aja. Dan kalau kamu sudah ada gangguan-gangguan, kalau kamu malu ke dokter ya silahkan coba untuk tadi ya. Produk-produk dokter juga memang diciptakan buat mereka-mereka yang malu datang ke dokter. Tapi kalau kamu dengan produk-produk tersebut juga belum tertolong karena berat kan biasanya penyakitnya, maka konsultasilah ke dokter untuk mendapatkan pengobatan yang benar. Oke. Tepuk tangan. Terima kasih dokter, udah Sama. waktunya. Oke. Yuk sama-sama silakan. Terima kasih dok. Oke. Oh foto yuk. Foto-foto. Ayo. Kita foto dong di sini. Sini, dari sini mana? Kamu fotoin dari situ mana? Ya. Di sini yang sini. Ini lihat fotonya. Ini nih. Kita. Oh ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3 lagi 1, 2, 3. Oke. Oke, Terima kasih. terima kasih. Dokter.